Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu teknik manajemen stres, yaitu managing performance. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah nanti kita mengharapkan dapat mendemonstrasikan teknik manajemen stres dengan cara managing performance. Sesuai dengan gabungan kata ya, managing berarti kita memanage, melakukan proses pengaturan atau mengatur, dan performance berarti penampilan atau kinerja ya. Nah, penampilan hasil karya personil baik kuantitas maupun kualitas, jadi baik secara jumlahnya ataupun secara kualitas hasilnya dalam suatu organisasi. Dan kinerja ini merupakan penampilan individu, dapat juga merupakan penampilan kelompok. Kemudian menurut As'ad, kinerja ya adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Nah, salah satu teknik manajemen stres, karena memang bentuk stresor salah satunya adalah tugas-tugas atau pekerjaan yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang harus dituntaskan. Nah, dan kita juga sering sekali mengalami pada suatu kondisi di mana waktu yang kita miliki untuk menyelesaikan banyak tugas itu tidak berimbang ya dengan jumlah, dengan intensitas, kualitas, dan kuantitas daripada tugas atau hal yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu, karena kita memiliki keterbatasan, makanya salah satu cara untuk meminimalkan stres saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang multiple tadi, kita harus mengaturnya atau memanagenya. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah terbiasa untuk mengatur atau memanage, apalagi misalkan teman-teman yang bekerja di rumah sakit, sudah terbiasa misalkan hari ini saya bagian shift pagi, maka tindakan yang akan saya lakukan apa saja ya, ke pasien 1, ke pasien 2, pasien 3 sudah direncanakan. Itu contoh kecilnya ya, contoh dari kita memanage pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, sebenarnya ini berlaku baik dalam pekerjaan formal maupun juga pekerjaan-pekerjaan yang non formal ya dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kenyataannya walaupun bukan di kantor atau misalkan di tempat kerja kita, dalam menghadapi kehidupan sehari-hari pun seringkali kita menjadi stres gara-gara ada tugas satu, misalkan di list 1 sampai dengan 10 yang harus selesai sebelum jam 12 siang misalkan. Nah, ini kita harus planning dengan baik. Nah, tujuannya untuk apa sih kita harus memplanning? Jelas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja ya, agar tercapai apa yang kita harapkan sesuai dengan jadwal. Nah, memang ini berhubungan juga dengan kebiasaan procrastination atau kebiasaan menunda-nunda ya. Nah, untuk menghindari kebiasaan tersebut, karena seringkali kita ketika memiliki waktu yang masih luang, yang masih panjang ya sebelum deadline, kita cenderungnya akan berleha-leha. Sementara ketika itu sudah mendekati deadline-nya, tiba-tiba kita harus numpuk mengerjakan banyak hal dalam satu waktu tersebut. Makanya ini juga harus diaplikasikan sebagai salah satu usaha kita untuk menghindari tindakan procrastination tadi. Nah, apa saja sih kriterianya atau indikatornya ketika kita melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien? Semua persiapan kerja jadi teridentifikasi ya, apa saja yang harus disiapkan untuk bekerja melakukan tindakan 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemungkinan kesalahan atau kegagalan juga dapat kita antisipasi karena sudah kita pikirkan, beda dengan misalkan ya udahlah jalan dulu aja, tiba-tiba nanti apa ketinggalan, apa yang belum ada, apa yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia. Nah, kalau kita sudah planning betul-betul terencana, tentunya kita sudah membreakdown satu hal itu menjadi misalkan membutuhkan alat-alat apa saja, bahan-bahannya apa saja. Kemudian pekerjaannya berjalan sesuai rencana, tentunya secara timingnya juga ini masuk waktu atau target yang sudah kita tetapkan. Kemudian kalaupun terjadi sebuah kesalahan atau misalkan kegagalan lah kita anggapnya, itu dapat segera diatasi, kita dapat melakukan modifikasi, perbaikan, sehingga tujuan awal itu dapat tetap tercapai. Nah, apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan? Pertama, tentunya kita harus menyiapkan fisik, kesehatan fisik, dan kesehatan mental untuk melakukan semua pekerjaan juga ini sangat dibutuhkan ya. Kemudian, nah
Jangan mendadak, misalkan hari ini baru dibuat. Nah, tentunya itu tidak akan maksimal. Tetapi kalau bisa, ketika besok akan melakukan pekerjaan untuk hari besok, maka paling tidak malamnya kita harus rencanakan terlebih dahulu. Buat daftar catatan untuk persiapan kegiatan atau pekerjaan dengan rinci dan jelas. Apalagi kalau kita melakukan traveling ya. Mau kemana dulu, peralatan yang dibawa apa saja, keperluan pakaiannya seperti apa, cocok tidak dengan acara yang akan kita hadiri, itu harus dicatat dengan rinci dan jelas. Urutannya mau mana-mana dulu. Siapkan dan periksa peralatan, perbaiki atau siapkan penggantinya bila ada yang tidak berfungsi. Nah, kita juga di sini ya harus kita siap-siap dengan plan B, atau kita sudah merencanakan, sudah matang sebenarnya, tetapi kita tidak terfikirkan kalau rencana itu tidak berjalan lancar, maka kita harus memodifikasinya seperti apa. Ini sangat penting, makanya kita harus mengantisipasi semua kemungkinan peluang resiko yang mungkin terjadi. Misalkan kita mau melakukan penyuluhan di puskesmas, mau menggunakan PowerPoint, mau pakai Infocus, ternyata begitu sampai sana, itu tidak ada dinding yang dapat kita gunakan untuk memantulkan layarnya. Itu contohnya. Kita harus memodifikasi seperti apa. Kalau kita tidak menyiapkan, misalkan pakai kain polos, ya, tidak menyiapkan itu, tentunya kita akan panik ya saat acara itu akan dimulai. Kemudian buat dan atur rute perjalanan. Tadi mau kemana, sehingga efektif, nggak bolak-balik, dan menghabiskan waktu dan juga biaya, juga tenaga. Persiapkan paket peralatan dan bagasi selama dalam perjalanan. Nah, ini tentunya ya harus di-manage, diatur mana dulu yang mau dipakai ya. Kemudian penyimpanannya bagaimana, sehingga misalkan kalau ada yang bikin basi atau misalkan ada yang berbau, ini harus seperti apa. Lakukan perjalanan ke lokasi kerja ya, ini tentunya dengan hati-hati ya. Yaitu jadi intinya salah satu manajemen stres itu kita akan mengurangi beban pikiran kita dengan cara bukan menunda-nunda, tetapi kita pikirkan lebih awal justru ya. Besok acaranya mau apa saja, dari mana mau kemana, peralatannya apa saja, materinya sudah siap atau belum, itu kita persiapkan. Nah, atur atau susun peralatan untuk melakukan pekerjaan, kemudian saat kita menunggu, ketika ada waktu luang, misalkan kita masih menunggu keretanya, kita teliti kembali persiapannya, kita lihat lagi listnya atau catatan kecilnya. Tempatkan catatan rencana pekerjaan yang telah dibuat dengan jelas dan mudah dibaca, dan juga mudah dibawa kemana-mana gitu. Kalau bisa ya bisa di tas kecil kita, di tas yang kita tenteng yang dibawa kemana-mana. Atau misalkan sekarang sudah digital ya, bisa di handphone. Kemudian berpikir positif dan fokus pada pekerjaan, lakukan pekerjaan sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan. Lebih enak memang kalau mengerjakan sesuatu hal yang sudah terencana ya. Tetapi ingat juga bahwa kita sudah menyiapkan alternatifnya kalau rencana tadi ternyata ada sesuatu yang membuatnya tidak berjalan dengan baik. Bekerja dengan antisipasi kemungkinan masalah. Nah, ini yang penting, itu antisipasi, menyiapkan plan B. Oke. Nah, caranya bagaimana untuk mengantisipasi kejadian atau kegagalan saat menemukan masalah? Tentunya pertama, kita harus memiliki backup, baik itu data ataupun peralatan atau apapun itu, kita harus punya backup. Jangan sampai kita menyimpan sesuatu misalkan hanya di handphone saja. Ketika handphonenya ketinggalan atau dilalah misalkan kebetulan lupa menyimpan dan lain-lain, ini kan bahaya. Lebih aman misalkan kita backup, kita juga ada menyimpannya di email atau di Google Drive. Hindari resiko yang tidak perlu, ya banyak hal lah yang resiko tidak perlu itu, dan seringkali juga kita sebenarnya sadar melakukan hal-hal yang tidak perlu, dan itu kalau misalkan kita ceroboh dapat justru mengancam atau merugikan kita sendiri. Kemudian jika terjadi kesalahan, kegagalan, harus menggunakan, harus melakukan, ya kita menerima itu, kemudian kita fokus untuk memperbaikinya kalau itu memang hal yang bisa diperbaiki. Kalau ternyata itu hal yang di luar kendali kita, ya maka kita harus mengambil hikmah dari semua yang terjadi tersebut. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kinerja kita ya? Pertama tadi kita harus membuat target. Kalau kita tidak memiliki target, maka apa yang kita lakukan ini kan tidak ada arah, tidak ada yang memotivasi kita, yang mengarahkan kita harus ke situ, sehingga kita bisa jadi jalannya ke kanan, ke kiri, dan lain-lain, sehingga tidak sampai pada tujuan.
Kemudian nilai kinerja kita, jangan sampai ya udah dilakukan, tapi dinilai sudah maksimal belum apa yang sudah saya lakukan, apa yang kurang. Kemudian apa rencana tindakan untuk memperbaikinya. Setelah diperbaiki, nilai ulang lagi dan berikan reinforcement positif atau kita berikan penghargaan kepada diri kita karena tadi ya efikasi diri itu diperlukan, penting bagi kesuksesan kinerja kita. Kemudian setelah misalkan itu baik, jangan mandek atau stagnan di situ, tapi kita harus mencari peluang baru, tantangan baru untuk pengembangan. Kemudian buat target baru lagi dan selanjutnya siklusnya berjalan seperti itu. Ya, demikian yang dapat disampaikan terkait dengan salah satu teknik manajemen stres, yaitu managing performance. Pada dasarnya adalah bagaimana cara kita mengurangi stres dengan merencanakan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan secara matang, secara tertulis, terdokumentasikan, dan juga kita jelas akan mengukur pencapaian daripada apa yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian setelah itu kita lakukan pengembangan diri kita, mencari target baru dengan menggunakan siklus untuk terus meningkatkan kompetensi diri kita itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.